Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, ud'ullaha, berdoalah kalian, wa antum muqinuna bil ijabati, dan kalian harus dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa yang kita lantunkan. Wa'lamu annallaha, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'aan min abdin ghafilin walahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya tidak konsentrasi dan hatinya lalai. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang menjadi problem kita bersama. Banyak atau sebagian dari kita masih mempunyai rasa ragu, masih mempunyai rasa sungkan ataupun merasa tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita sangka, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku tergantung hambaku bagaimana dia menyangka diriku. Sehingga dalam Sahihul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah menceritakan sebuah kisah yang begitu sangat panjang terkait sifat tawakal, terkait sifat keyakinan dalam setiap doa yang diuntaikan oleh setiap hambanya. Rasulullah pernah bercerita, sesungguhnya ada seorang kaum Bani Israel yang meminta pinjaman uang dari temannya kaum Bani Israel juga sebesar 100 dinar. Namun yang memberi pinjaman ketika ingin meminjamkan, dia meminta kepada sang yang menginginkan hutang, hal laka syahid, aku mau memberikan kamu pinjaman, namun punyakah engkau saksi dalam hal pinjaman ini? Yang meminjam uang akhirnya berkata, wa kafa billahi syahida, bagi aku cukup Allah yang patut dijadikan saksi. Wa hal laka min kafil, yang ingin memberikan pinjaman pun meminta, apakah engkau punya seorang penjamin atas pinjaman ini? Dijawab oleh yang meminjam, wa kafa billahi wakila, cukup bagi Allah yang menjadi saksi ataupun penjamin atas pinjaman ini. Bala. Akhirnya diberikanlah hutang itu sebesar 100 dinar. Berangkatlah yang meminjam menempuh perjalanan yang cukup jauh lewat laut menuju kepada pulau kecil di seberang lautan. Ketika ajal jatuh tempo, dia mengingat, akhirnya dia bergegas dari pulau kecilnya, menunggu sampan ataupun perahu tak kunjung datang. Waktu yang telah ditetapkan untuk membayar hutang sudah tiba, namun tak sampan atau perahu pun yang datang untuk memberikan pinjaman 100 dinar itu, hingga lewat waktunya. Namun lihat kepada seorang hamba yang memiliki keyakinan bahwasanya dia tidak akan pernah tidak menunaikan janjinya. Lantas dikeluarkanlah uang 100 dinar dari dompetnya. Diambillah sebuah kayu dan dilobangi kayu itu di bagian tengah, seraya diselipkan uang 100 dinar itu, lalu ditutup. Seraya dia mengangkat tangan, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sesungguhnya aku ingin membayar hutang, namun tak kunjung perahu yang datang untuk membayar hutangku, menyampaikan kepada seorang yang telah meminjamkan hutang. Orang yang memberikan pinjaman ini telah menjadikan dirimu ya Allah sebagai saksi. Orang yang memberikan pinjaman kepadaku ini ya Allah telah menjadikan engkau sebagai penjamin. Dengan kekuasaan yang engkau miliki ya Allah, sampaikan uang 100 dinar ini lewat kayu
yang akan aku lemparkan di tengah lautan. Dengan mengucapkan atas nama Allah, akhirnya dilemparkan kayu itu. Sang yang memberikan pinjaman di waktu tempo sudah jatuh, akhirnya dia menunggu di tepi lautan. Tak kunjung datang sampan dan perahu itu, seraya akhirnya dia ingin meninggalkan. Namun ketika dia meninggalkan laut pantai, dia temukan sebuah kayu yang bisa dia gunakan untuk dijadikan kayu bakar. Akhirnya dia ambil kayu itu, diberikan kepada istrinya untuk dijadikan kayu bakar. Namun sebelum dijadikan kayu bakar, kayu itu dibelah dengan sebuah pisau. Kaget, ternyata di dalam kayu itu ada uang 100 dinar. Seraya seiring hari berganti, datanglah sang peminjam dengan perahu yang dia tunggu-tunggu, dengan berharap andaikan kayu itu tidak datang, dia mampu memberikan pengganti 100 dinar. Seraya dijumpai orang yang memberikan pinjaman. Wahai kawan, aku datang. Sebenarnya aku sudah tunggu lama, tak kunjung sampan dan perahu datang. Saat ini aku datang untuk menunaikan janji membayar uang 100 dinar. Akhirnya yang memberikan pinjaman pun bertanya, "A antal ladzi arsalta mi'ata dinar indal khashabah?" Bukankah engkau telah membayar hutangmu dengan engkau mengirim uang lewat kayu yang aku jumpai di tepi pantai? Lihat kepada sebuah nilai kejujuran, lihat kepada sebuah nilai tawakal, lihat kepada sebuah keyakinan. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari nilai kebaikan dan hak, ketika itu, ketika kejujuran kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang akan kita dapatkan adalah Allah akan mengabulkan dari hasil niat kejujuran seorang hamba. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Wajib bagi kalian untuk memiliki sifat jujur, karena jujur itu menyebabkan mendapatkan pahala. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya pahala itu akan mengantar kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.